Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Rabu 12 Mei 2021. Saya Romo Sika dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur telah keundang mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon, perkenankanlah gereja-Mu pada hari ini menceritakan karya agung yang telah Kau laksanakan untuk kebahagiaan kami semua. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 16 ayat 12 sampai dengan 15. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Roh kebenaran datang, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, gereja menggerakkan kita supaya kita mengalami Roh Kudus. Gereja menghidupkan iman kita supaya kita terbuka terhadap Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita sehari-hari. Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus memberitakan hal-hal yang akan datang. Roh Kudus memberitakan segala sesuatu dari Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, Roh kebenaran disebut juga Roh Kudus adalah pribadi ketiga Allah Tritunggal, di mana sampai sekarang kita sebagai umat Katolik ternyata masih mengalami
penerimaan yang sepenuhnya peranan dari Roh Kudus. Namun kita seringkali mengalami keraguan-raguan. Itulah tantangan hidup kita sebagai orang Kristiani. Kita bisa belajar dari pengalaman hidup beriman para rasul. Para rasul masih belum mengerti bagaimana Yesus menyelamatkan seluruh umat manusia. Roh penghibur diutus menguatkan iman para rasul. Roh Kudus akan diutus mendampingi mereka dalam tahapan demi tahapan kehidupan secara perlahan dan pasti. Para rasul dibimbing masuk ke dalam kehidupan dan masuk dalam pribadi Yesus, supaya seluruh kekayaan hidupnya dapat disingkapkan bagi kita semua. Saudara-saudariku yang terkasih, wahyu yang berasal dari Bapa dan diwartakan oleh Putra akan diselesaikan oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hidup beriman kita menjadi dewasa karena Roh Kudus yang membimbing, memimpin, dan menyertai kita. Kita mampu berdoa karena Roh Kudus. Kita mampu menyebut Bapa dalam doa Yesus dengan doa Bapa kami karena Roh Kudus. Kita mampu mendengarkan sabda Yesus karena Roh Kudus. Kita mampu berkumpul dalam iman, dalam persekutuan hidup beriman, di dalam gerakan-gerakan dan perbuatan-perbuatan iman, dan mengungkapkan kedewasaan iman. Itu semua karena Roh Kudus. Kita mampu berbagi dalam kehidupan bersama dengan saling memberi demi kesejahteraan bersama pula. Itu berkat Roh Kudus. Saudara-saudariku yang terkasih, cinta dan pengenalan kita kepada Bapa berkat dorongan Roh Kudus. Cinta dan pengenalan kita akan karya Yesus yang menyelamatkan kita semua. Itu berkat Roh Kudus. Roh yang diutus oleh Yesus dan membuat kita mampu untuk mengenal dan memahami bagaimana kebenaran iman itu. Yesus yang menderita, Yesus yang wafat, Yesus yang bangkit untuk keselamatan seluruh umat manusia. Karena Roh Kudus yang menerangi pikiran, hati, dan tindakan kita semua. Maka saudara-saudariku yang terkasih, hendaknyalah kita selalu memohon kasih, karunia, dan persatuan dengan Roh Kudus. Saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah Hati, Roh-Mu telah membentuk dan meneguhkan para rasul untuk melanjutkan karya penebusan Putra-Mu dan mewartakan kabar gembiranya. Curahkanlah Roh-Mu kepada kami pula. Jiwailah gereja kami dengan kegairahan dan kegiatan, agar dimanapun di dunia ini memberikan kesaksian atas karya-karya agung yang telah Kau laksanakan bagi kami semua. Ini semua kami haturkan melalui Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Kita semua dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dengan demikian perayaan Sabda sudah selesai. Haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Marilah pergi. Kita diutus mewartakan kebangkitan Kristus. Amin.